Baik, saya Agus Priska Suryana akan menjelaskan cara penggunaan sistem SAKU BUMDes, sistem analisis kelayakan usaha badan usaha milik desa, baik dari cara instalasi hingga cara penggunaannya secara sederhana. Pertama, kita install aplikasinya. Maka kita bisa langsung open atau bisa masuk ke menu utama. Kita cari ikon BUMDes. Berikut adalah tampilan awal, yaitu ada 3 metode investasi, penilaian investasi, di mana metode penilaiannya digunakan adalah yang pertama payback period, kedua net present value, dan ketiga profitability index. Untuk pertama kali buka, maka kita perlu melakukan setting pada menu profile. Nah, seperti berikut, di mana saya sudah coba isikan juga beberapa agar untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah nama telepon, nama BUMDes, telepon, address, email, direktur dan sekretaris, serta bendahara. Saya sudah isikan semua, tinggal save. Sudah tersimpan. Baik, kita langsung masuk ke menu produk dan usaha. Di sini sudah saya contohkan juga di mana produk dan usaha bisa dilakukan pengentrian seperti sudah saya entry sebelumnya, ada 4. Bisa kita tambah lagi, misalnya jika kita ingin melakukan penambahan produk, misalnya dalam bentuk nama produknya air mineral, jenis produknya kuliner, kita tambah aja. Nah, air mineral sudah bertambah. Di sini kita bisa lakukan custom lagi. Untuk selanjutnya kita masuk ke menu analisis, di mana analisis ini berupa pertanyaan yang harus diisikan dari pengguna aplikasi BUMDes. Nantinya hasil pertanyaan itu akan dianalisis oleh sistem untuk dikeluarkan output berupa rekomendasi atau tidak. Seperti berikut, saya coba analisis dari produk beras misalnya. Sudah semua. Oke, ganti dulu. Oke. Keripik singkong. Nah, analisis pertama yang dilakukan adalah analisis bahan baku, di mana pertanyaan pertama, tersediakah bahan baku? Oke, saya jawab yes. Apakah bahan baku mudah didapat? Saya jawab juga yes. Apakah keberlanjutan bahan baku terjamin? Saya jawab kembali yes. Maka investasi yang direkomendasikan adalah untuk dari sisi analisis bahan baku sudah layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya ada sumber daya manusia, di mana pertanyaan pertama yaitu tersedia sumber daya manusia untuk menjalankan investasi. Yes, tersedia. Apakah sumber daya manusianya berkompeten di bidangnya? Misalnya no, maka yang keluar adalah investasi perlu peningkatan kompetensi SDM. Begitu pula dengan sebaliknya, jika kita jawab yes, maka investasi sangat layak untuk dilanjutkan. Jadi pertanyaan ini merupakan masih pertanyaan dasar. Untuk pengembangan selanjutnya mungkin akan dilakukan pengembangan dari sisi survei seperti ini, sehingga nilai akurasi yang dihasilkan dari output sistem lebih tepat atau lebih sesuai dengan kondisi. Untuk selanjutnya saya coba tambahkan di analisis pemasaran. Saya jawab semua. Apakah tersedia konsumen? Yes. Apakah harga produk terjangkau? Yes. Apakah sangat dibutuhkan masyarakat? Yes. Investasi menjadi layak semua. Ini masih berupa prototipe ya. Jadi bisa ditambahkan lagi mungkin dari customize pertanyaan dan pada menu analisis kita bisa juga melakukan download sesuai dengan hasil yang sudah kita input dan melihat hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu menu BMC, Business Model Canvas, di mana pada menu ini kita bisa melakukan pengentrian keterangan sesuai dengan kategori. Berikut kategorinya ada 11, yaitu key partners, yang key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resources, channel, cost structure, revenue streams. Pada key partner kita bisa melakukan pengentrian vendor yang berpengalaman yang bekerjasama dengan BUMDes. Untuk key activitiesnya kita bisa menentukan bidang usaha yang sesuai dengan memperhatikan kekuatan yang dimiliki. Untuk value proposition kita bisa memberikan value produk yang inovatif pada keterangannya. Untuk customer relationship kita bisa mengentri untuk beberapa media yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan customer
baik berupa website, email, maupun telepon. Pada customer segment, kita bisa mengisi pada target customer yang kita ingin capai, baik itu masyarakat menengah, kelas atas, atau berupa golongan tertentu. Untuk key resources, itu ya kita bisa mengentrikan terkait SDM yang skillful dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lebih diutamakan pada SDM yang berkualitas sehingga bisa membantu dalam percepatan dalam baik hal produksi maupun marketing. Untuk channel, kita bisa menggunakan web media, YouTube, sarana ataupun sarana lain yang bisa memadai. Untuk cost structure, kita bisa mengentri beberapa biaya marketing, produksi, dan operasional. Untuk revenue streams, ini terkait penjualan produk yang bisa kita masukkan di kategori revenue stream. Untuk selanjutnya yaitu menu payback period. Pada menu payback period, sistem akan melakukan analisis terkait usaha yang dijalankan, di mana nantinya akan dianalisis menggunakan metode payback period ini. Untuk nilai awal, investasi awal yang dimasukkan yaitu nilai sebesar 10 juta rupiah dengan maksimum payback periodnya yaitu 3 tahun, dan sudah ada 2 periode yang diisi. Tahun pertama yaitu 5 juta arus kasnya yang masuk, untuk tahun keduanya 4 juta rupiah. Maka hasil yang didapatkan untuk payback periodnya masih infinity tahun karena nilai yang didapat belum balik sesuai dengan investasi awal. Maka untuk selanjutnya saya tambahkan kembali untuk di tahun ketiga, misalnya masuk arus kas sebesar nilai 2 juta, saya proses. Nah, pada nilai 2 juta selanjutnya sudah masuk payback period dengan nilai hasil hitung yaitu 2,50 tahun, yaitu 2,6 bulan, 2 tahun 6 bulan, di mana nilai ini sudah mendapatkan status ya investasi bisa diterima karena 2,6 bulan itu sudah lebih kecil dari maksimum payback periodnya 3 tahun. Seandainya saya update kembali, saya ubah kembali nilainya sehingga nilai tahun ketiga itu misalnya 3 juta. Nah, nilai yang didapatkan pada nilai payback periodnya menjadi semakin cepat, yaitu 2,33 tahun atau 2 tahun 6 bulan 2 tahun 4 bulan, sehingga nilai payback periodnya semakin baik, investasi bisa diterima karena nilainya masih lebih kecil dari maksimum payback period. Untuk selanjutnya saya menggunakan metode next present value, di mana nilai investasi total di awal itu 700 juta, rate percent periodnya 15% selama 5 tahun. Nah, nilai arus kas yang sudah saya coba entry juga sebagai contoh. Di tahun pertama 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 150 juta, tahun kelima 100 juta. Dengan suku bunganya sudah dihitung berdasarkan Vevita. Nilai setelah bunganya saya juga munculkan langsung di sebelahnya yaitu 49.717 juta. 49.717.673, dan hasil perhitungan net present value-nya yaitu 16.889.388. Jadi lebih besar dari 0. Jika saya lakukan uji sistem, misalnya saya update salah satunya yang tadinya harusnya 100 juta, saya ubah menjadi 50 juta, maka investasi tersebut dilakukan kalkulasi ulang yaitu menjadi minus 7.969, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0 dan investasi tersebut ditolak. Untuk begitu kira-kira perhitungan net present value. Selanjutnya ke profitability index dengan nilai investasi awal sama 700 juta, di mana profitability indexnya menjadi tidak menguntungkan karena saya tadi lakukan pengentrian di tahun kelima tidak mencapai yang diharapkan yaitu 50 juta rupiah.
nilai PI menjadi lebih kecil dari 1. Jika saya lakukan kembali nilainya lebih tinggi, misalnya tahun kelima masuknya 100 juta, maka nilai PI-nya yang dihasilkan yaitu berdasarkan perhitungan profitability index, yaitu lebih besar dari 1. Investasi tersebut jadi diterima. Secara sederhana seperti ini sistemnya. Jadi prototipe ini akan berfokus pada main modulnya, seperti beberapa metode yang harus tepat sesuai hitungannya, seperti 3 metode berikut. Nah, untuk selanjutnya itu nilai SWT, kita bisa lakukan pengentrian berdasarkan analisis kita sendiri sebagai BUMDes, pengelola BUMDes. Misalnya saya lakukan pengentrian jadi ada 4 dari SWT ini, ya, dimana ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Ini bisa kita lakukan pengentrian sesuai dengan keadaan saat itu BUMDes seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya ada neraca, ya ini neraca keuangan. Untuk menghitung keuangan BUMDes kita bisa melakukan entry akun, terus typenya kita bisa masukkan menu transaksi, ini bisa kita entry terus. Jadi ini pengeluaran yang dilakukan oleh BUMDes. Kita bisa melihat report dalam bentuk jurnal di tahun itu untuk mengelola keuangan BUMDes. Terus kita bisa buka buku besar untuk melihat bagaimana saldo debit kredit yang terjadi. Nah, pada akhirnya setelah perubahan modal dan neraca, kita bisa melihat bahwa neraca keuangan BUMDes seperti apa. Baik, mohon dibantu untuk masukan dan sarannya agar kami bisa mengembangkan kembali aplikasi ini agar bisa lebih bermanfaat dalam pengembangannya dan penggunaannya di BUMDes. Sekian dan terima kasih.